Perkenalkan, nama saya M. Julianda Falak dan saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. 1. Memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. 2. Menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Dan mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan selanjutnya adalah organ-organ sistem peredaran darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Pertama, sistem peredaran darah kecil. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya adalah peredaran darah besar. Darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung juga terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi atau atrium, dan 2 bilik atau vertikel. Penjelasan selanjutnya mengenai jantung adalah darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksi otot jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari jantung. Yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Selanjutnya adalah bilik kanan. Bilik kanan atau vertikal kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Selanjutnya adalah serambi kiri atau atrium kiri, berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Dan bilik kiri atau vertikal kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama adalah arteri. Arteri mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah kapiler. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Dan yang terakhir adalah vena. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Selanjutnya adalah komponen darah. Dalam komponen darah terdapat plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Selanjutnya adalah sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada sel darah putih. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Dan yang terakhir, terdapat trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera dan mencegah pendarahan berlebih. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Salah satu contoh pertama yang dapat saya berikan adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120 sampai 80 mmHg. Untuk penyebab dari hipertensi biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Untuk resikonya sendiri, hipertensi beresiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Penyakit selanjutnya terdapat serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan plak, yaitu lemak
kolesterol, dan zat lainnya. Dan ini terjadi di pembuluh darah arteri koroner. Untuk penyebabnya, biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan diet tinggi lemak. Untuk resikonya sendiri, serangan jantung beresiko seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Dan yang ketiga atau terakhir, terdapat stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Untuk penyebabnya, stroke dapat disebabkan oleh sumbatan kumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Yang terakhir adalah resiko dari stroke. Stroke meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara dan kesulitan berpikir. Dan agar kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit tadi, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu rajin berolahraga, konsumsi makanan sehat, hindari merokok dan alkohol, kelola stres, dan rutin memeriksakan kesehatan. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.